Di antara para sahabat Nabi, ada satu nama yang dikenal karena keberanian dan kebijaksanaannya, Ali bin Abi Thalib. Ia bukan hanya pejuang pedang di medan perang, tapi juga pejuang ilmu di medan hati dan pikiran. Setiap kata darinya membawa cahaya, mengajarkan bahwa hikmah lebih tajam dari besi, dan ilmu lebih abadi dari kemenangan. Inilah kisah tentang Ali bin Abi Thalib, sang pintu ilmu, pemegang hikmah, dan penuntun jiwa manusia menuju kebenaran. Jika kamu ingin mengenal bagaimana ilmu bisa mengalahkan kekuatan dan kebijaksanaan menundukkan ego, tetaplah di sini. Karena kisah ini akan membuka matamu. Di rumah sederhana milik Abu Thalib, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai pintu ilmu umat Islam, Ali bin Abi Thalib. Masa kecilnya diwarnai kesederhanaan, namun juga keteguhan hati dan keberanian yang sudah tampak sejak dini. Ketika Makkah dilanda kemiskinan, Nabi Muhammad SAW mengambil Ali untuk diasuh di rumah beliau. Di rumah itu, Ali tumbuh bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai pelajar pertama dari wahyu yang kelak mengubah dunia. Ia menyaksikan langsung kejujuran Nabi, kelembutan hatinya, dan kesungguhan beliau dalam menyebarkan kebenaran. Setiap hari, Ali belajar tentang keikhlasan, bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada hati yang tunduk pada Allah. Saat wahyu pertama turun, ia menjadi orang pertama di antara anak-anak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, seluruh langkahnya adalah pengabdian, bukan untuk dunia, tapi untuk kebenaran yang ia yakini sepenuh hati. Di masa muda itu, benih ilmu dan hikmah mulai tumbuh di hatinya, dan dunia belum tahu betapa besar peran yang akan ia mainkan kelak. Rumah Nabi bukan hanya tempat tinggal bagi Ali, tapi madrasah pertama di mana cinta dan pengetahuan menyatu dalam keimanan. Malam itu, Makkah diliputi sunyi mencekam, udara panas gurun terasa. Menahan napas setiap orang yang bersembunyi dari mata musyrikin Quraisy. Di sebuah rumah sederhana, Ali menerima amanah besar dari Nabi untuk tidur di tempat beliau, agar rencana hijrah tetap tersembunyi. Tanpa ragu sedikit pun, Ali menunduk dan menerima tugas itu dengan hati yang teguh. Ketika malam kian larut, beliau berbaring di ranjang Nabi, mengenakan selimut hijau yang biasa dipakai oleh Rasul. Di luar rumah, para pembunuh Quraisy mengepung dengan pedang terhunus, menunggu fajar untuk menumpahkan darah. Namun di dalam rumah, Ali tidur lelap dengan keyakinan bahwa dirinya berada di tangan Allah, bukan di bawah ancaman manusia. Ketika fajar menyingsing, musuh menerobos masuk, dan mereka tertegun melihat bukan Nabi, melainkan Ali, yang tersenyum tenang di hadapan mereka. Dengan keberanian luar biasa, Ali menjawab pertanyaan mereka dengan tenang, sementara hatinya penuh keyakinan kepada Allah. Ia tahu, inilah awal dari perjuangan besar, bukan dengan pedang, melainkan dengan iman dan keberanian. Sejak malam hijrah itu, nama Ali mulai dikenal bukan hanya sebagai pemuda cerdas, tapi juga sebagai perisai yang melindungi Rasulullah. Fajar menyingsing di padang Badar, langit merah muda menggantung di atas hamparan pasir yang menunggu denting pedang pertama. Di antara barisan itu, Ali bin Abi Thalib berdiri dengan tatapan tajam dan hati yang tenang. Pasukan Quraisy yang angkuh datang dengan jumlah 3 kali lipat, zirah besi mereka berkilau memantulkan sinar matahari. Ali maju ke depan, siap melindungi Rasulullah
dengan nyawa yang ia taruhkan tanpa ragu. Ketika tantangan duel dilontarkan oleh kubu Quraisy, Ali melangkah maju tanpa gentar. Dentingan besi memecah keheningan, debu mengepul, dan suara takbir menggema memenuhi udara. Dengan satu tebasan cepat, Ali menundukkan musuh pertamanya. Keteguhan imannya menjadi kekuatan yang tak terlihat. Rasulullah mengangkat tangan, memberi isyarat agar pasukan tetap dalam barisan dan tidak tergesa. Dalam hiruk-pikuk perang, Ali memimpin serangan kecil untuk menembus barisan tengah musuh. Ketika debu mereda, kemenangan berpihak pada kaum muslimin dan Ali kembali ke barisan dengan wajah rendah hati, menunduk dalam syukur. Bukan kekuatan pedang yang memenangkan Badar, tapi keyakinan dan ilmu yang tertanam di dada para pejuang seperti Ali. Dan hari itu menjadi saksi bahwa ilmu dan iman lebih tajam dari baja manapun di dunia ini. Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah medan perang yang dipenuhi debu dan cahaya matahari yang membakar pasir. Pedang Zulfiqar yang bercabang dua berkilau di tangannya, memantulkan cahaya seperti kilatan kebenaran. Pasukan di belakangnya menatap penuh semangat, mengikuti sosok pemimpin yang tak kenal takut itu. Namun di balik keberaniannya, wajah Ali tetap memancarkan ketenangan seorang bijak. Ia mengingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat ke medan perang. Jangan berperang demi amarah, tapi demi keadilan. Suara itu masih bergema di hatinya. Ketika serangan musuh datang, Ali maju dengan langkah mantap dan ayunan pedang yang pasti. Tapi di tengah kekacauan, ia menahan diri untuk tidak membunuh musuh yang telah jatuh. "Bangkitlah dan jangan ulangi kesalahanmu," katanya lembut sambil menurunkan pedangnya. Para prajurit menatap kagum, menyaksikan kebijaksanaan yang jarang ditemui di tengah perang. Zulfiqar kembali disarungkan dan suasana medan perang seakan berubah menjadi tempat pelajaran tentang akhlak dan keadilan. Setelah masa-masa perang berlalu, Ali bin Abi Thalib kembali ke Madinah, membawa kedamaian di hatinya. Ia melangkah menuju Masjid Nabawi, tempat para sahabat berkumpul untuk menimba ilmu. Para sahabat duduk melingkar di lantai pasir, menyimak dengan penuh perhatian. Ali duduk di tengah mereka, dengan wajah yang tenang dan mata yang memancarkan kebijaksanaan. "Ilmu adalah warisan terbaik dari para nabi," ucapnya dengan suara dalam dan menenangkan. Salah satu pemuda bertanya, "Wahai Ali, bagaimana caranya agar hati tetap bersih?" Ali menatapnya dengan lembut, lalu menjawab, "Dengan keikhlasan dan zikir yang tak pernah padam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejauhan seolah sedang memberkahi majelis ilmu itu. Para sahabat merasakan ketenangan luar biasa yang menyelimuti mereka. Majelis itu berakhir dengan doa dan salam, namun hikmahnya terus hidup di hati setiap pendengar. Suatu sore yang tenang di Madinah, langit mulai memerah keemasan saat matahari tenggelam di balik gurun. Ali bin Abi Thalib berjalan perlahan melewati jalan sempit di antara rumah-rumah batu sederhana. Di tangannya terdapat sekantong gandum yang hendak ia berikan kepada seorang janda tua. Ia tidak ingin seorang pun tahu perbuatannya itu, karena ia melakukannya hanya untuk Allah. Sesampainya di rumah janda itu, ia mengetuk pintu perlahan. Janda tua itu membuka pintu dengan raut wajah lemah, namun penuh harap. Ali meletakkan gandum itu di hadapannya dan berkata, "Ini untukmu, semoga mencukupi harimu."
Janda itu menangis terharu, memuji kebaikan lelaki yang tidak ia kenal. Ketika Ali beranjak pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak di kejauhan, memandangi dengan penuh ridha. Malam itu, Ali sujud lama di dalam rumahnya, bersyukur telah mampu memberi tanpa berharap balasan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti lembah Khaybar, tempat benteng-benteng Yahudi berdiri kokoh di antara tebing berbatu. Pasukan Muslim berdiri berbaris rapi, mengenakan baju zirah kulit dan pedang di sisi pinggang. Di tengah barisan, Ali bin Abi Thalib berdiri dengan mata tajam memandang ke arah benteng musuh. Tangannya menggenggam pedang legendaris Zulfikar, berbilah dua yang berkilat di bawah sinar matahari. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di belakang pasukan, memberi isyarat ke Ali. Ali menunduk hormat, lalu berteriak lantang, Allahu Akbar. Benteng Khaybar berguncang oleh serangan panah dan dentuman batu dari kedua belah pihak. Ali menerobos pertahanan musuh dengan keberanian luar biasa. Setiap ayunan pedangnya membawa kemenangan. Musuh yang melihatnya ketakutan. Mereka tahu, inilah singa Allah yang dijanjikan kemenangan. Ketika matahari mulai condong ke barat, benteng Khaybar akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Setelah kemenangan di Khaybar, suasana di medan perang berubah menjadi keheningan yang dalam. Pasukan Muslim duduk beristirahat di antara reruntuhan benteng. Wajah mereka lelah, tapi penuh syukur. Ali bin Abi Thalib berjalan perlahan melewati para prajurit, menundukkan kepala dengan rendah hati. Ia tahu kemenangan bukan karena kekuatan pedang, melainkan karena pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di kejauhan, menatap lembah yang telah sunyi dari peperangan. Ali tersenyum, seolah memahami pesan yang ingin disampaikan, bahwa kemenangan sejati adalah menundukkan hawa nafsu. Ia kemudian memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan penuh kasih dan keadilan. Pasukan Muslim membagikan makanan kepada mereka yang lapar, tanpa melihat siapa kawan atau lawan. Malam itu, api unggun menyala di setiap sudut lembah, menerangi wajah-wajah yang bersyukur atas rahmat ilahi. Ali menatap ke arah bintang, berbisik lirih, ilmu tanpa hikmah adalah pedang tanpa pegangan. Di Madinah, malam turun dengan tenang, angin lembut membawa aroma kurma dan pasir hangat. Ali bin Abi Thalib duduk di serambi masjid. Di sekitarnya para pemuda menatap penuh rasa ingin tahu. Ia memegang kitab kecil berisi catatan hikmah yang ia tulis sendiri dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di dalam hati Ali, seolah menuntun pikirannya pada cahaya kebenaran. Ali berkata, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tak akan masuk ke hati yang gelap. Para pemuda menunduk, menyimak setiap kata yang keluar dari lisannya yang penuh makna. Ia menjelaskan bahwa ilmu tanpa amal hanyalah beban yang menyesatkan jiwa. Seorang pemuda bertanya, "Wahai Ali, bagaimana mengenali kebijaksanaan?" Ali tersenyum lembut, menjawab, "Kebijaksanaan adalah ketika ilmu bertemu dengan hati yang bersih." Malam pun berlalu, namun cahaya ilmu itu tetap hidup di hati mereka yang mendengarkan.
Fajar menyingsing di atas kota Kufah, sinar matahari pertama menembus celah rumah dari tanah liat. Ali bin Abi Thalib duduk di halaman rumahnya, memandangi langit dengan pandangan tenang. Di tangannya tergenggam sebuah gulungan tua berisi catatan ilmu dan hikmah yang ia tulis selama hidupnya. Ia tahu, tubuhnya mungkin akan fana, tapi ilmunya akan hidup selamanya dalam hati umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di kejauhan, menatapnya dengan senyum penuh kedamaian. Ali menunduk dalam zikir, bibirnya bergetar menyebut nama Allah dengan penuh cinta. Beberapa murid datang menghampiri, membawa lembaran tulisan dan tinta untuk menyalin ilmu beliau. Ali berkata lembut, "Tulislah bukan untuk diingat, tapi untuk diamalkan." Mereka pun menulis dengan penuh semangat, seolah menyadari bahwa kata-kata itu akan abadi. Dan ketika matahari naik tinggi, cahaya itu seakan menyatu dengan semangat ilmu yang tak akan pernah padam. Dari medan perang hingga majelis ilmu, Ali bin Abi Thalib mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang penuh hikmah. Ilmu dan kebijaksanaannya menjadi pelita bagi umat, menuntun langkah di tengah gelapnya zaman. Dan selama ilmu itu diamalkan, nama Ali akan tetap hidup dalam setiap hati yang mencari kebenaran. Kalau kisah ini mengingatkanmu akan pentingnya ilmu dan akhlak, tekan suka, bagikan pada temanmu, dan jangan lupa berlangganan untuk kisah inspiratif berikutnya.